Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati anggota dewan dari Kabupaten Pohuwato, kebetulan lengkap, ada dari P3, ada juga dari PKB. Cuman kalau bahasanya bangun, kalau PKB itu wajib NU-nya, tapi kalau P3 itu yang penting ada. Bahasanya bangun. Jadi maka kata bangun cukup yang di P3 saya saja. P3 itu besar juga jangan, mati juga jangan. Bahasanya bangun. Nah, alhamdulillah kebetulan malam ini lengkap, ada dari P3 dan juga ada dari PKB. Yang saya hormati pembimbing Gus Durian Provinsi Gorontalo, ya alhamdulillah biasanya jarang kelihatan Gus Durian karena barangkali di sini banyak durian montong namanya. Jadi saya ketutupan. Mudah-mudahan di awal kita khidmah manakibnya Gus Dur, khidmah haulnya Gus Dur, dan khidmah Gus Durian, mudah-mudahan kita di hari-hari yang akan datang sedikit bisa merubah gaya berpikir, terutama menerima kehidupan yang makin hari, khususnya kita di sini di Pohuwato, amalnya orang Pohuwato itu insya Allah aswaja semua. Sekalipun organisasi yang lain belum ada, tapi mereka lagi berusaha sedikit menggerogoti amalan aswaja. Yang saya hormati para sahabat-sahabat PNII, pergerakan mahasiswa insya Allah Islam, katakan Said sudah di atas saya. Jadi pergerakan mahasiswa insya Allah Islam, katakan Said. Juga yang saya hormati teman-teman dari ISNU, anak-anakku sekalian, santri lanang dan santri wadon yang senang suka melesetin lagu Yalal Waton. Yalal Waton dipelesetin jadi Yalal Waton. Yalal Waton, cari wadon minal iman. Itu santri. Nah, jadi dari zaman dulu sampai sekarang yang namanya santri memang itu begitu suka meleset-melesetin. Pada malam hari ini kita ngawali di musim pandemi ini, kita dilarang kumpul, kita dilarang
mengadakan kegiatan malam tahun baruan yang dimaksud itu mungkin wisata, tapi kalau sholawat itu kalau katanya nggak ada malamnya gitu. Jadi sholawat itu malam apa saja enggak. Nah jadi pada malam hari ini alhamdulillah terjemahannya disediakan, kalau bahasa namanya manaqib gitu ya. Jadi supaya nggak bingung. Nah manaqib itu dasarnya dari mana? Ya dasarnya manaqib dari Quran. Manaqib dasarnya dari Quran. Apa? Itu manaqib dan cerita baik. Nah cerita baik zaman dulu ada cerita Siti Maryam. Siti Maryam itu kata kita, tapi kata orang Yahudi Siti Maria. Orang Nasrani juga ngomong Siti Maria. Kitanya Siti Maryam kan gitu. Karena di Quran nggak ada surat Maria, yang ada surat Maryam. Gampang saja sebenarnya. Nah, kok dasarnya itu di Quran nggak ada surat Maria, yang ada itu di Quran surat Maria. Nah jadi kita ikut itu di Quran aja surat Maria. Nah zaman dulu ada cerita, yaitu cerita Siti Maria. Itu namanya manaqib. Ada manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, ada manaqib Syekh Abdul Hasan Asy'ari dan seterusnya. Nah di zaman bahasanya Gus Dur, karena Gus Dur senang nyeleneh, maka manaqibnya pun pakai bahasa yang nyeleneh, yaitu bahasa Gus Durian. Sebetulnya sama cerita manaqibnya Gus Dur. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan bimbingan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan salam mudah-mudahan senantiasa terhaturkan pada baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini diaku, kitanya pengen ngaku dan juga diaku jadi umatnya kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah, yang penting itu diaku saja, diaku jadi umatnya kan Nabi. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, sedikit cerita masalah malam atau doa tahun baru, tapi tahun baru Masehi. Ceritanya bukan dari hadis, insya Allah kesananya bakal ketemu hadis. Nah, yang ngajarin ini dulu itu berarti udah gak lama tuh dulu di Jawa Timur ada seorang habib yang sangat terkenal, yaitu namanya Habib Abdullah bin Abdul Qadir Balqi. Habib Abdullah bin Abdul Qadir Balqi Malang. Kebetulan beliau punya murid, keren kan? Punya murid namanya Habib Abdullah Al-Kaf. Muridnya Habib Abdullah Balqi orang mana tadi? Orang Malang. Muridnya Habib Abdullah Balqi orang Mekah. Muridnya di Mekah, gurunya di Malang. Berarti tawaknya di Brawijaya. Ya, itu muridnya di sana di Mekah, gurunya di Malang, Habib Abdullah Balqi. Tahadus bin ni'am, mensyukuri nikmat dari Allah. Saya pernah kirim surat dulu waktu zaman saya di Senori, saya pernah kirim surat sama Habib Abdullah Al-Kaf, pengen ngaji sana. Kirim surat dari Tuban, kirim ke sana ke Mekah. Setelah beberapa bulan dapat jawabannya sederhana. Masa ada sumur datangin ember, yang ada itu ember datangin sumur.
Saya jawab sederhana lagi, Syekh, jikalau saya ini orang yang punya uang, pasti saya bakal bertindak sebagai ente yang mendatangi suku. Cuman karena saya ini orang yang tidak pernah punya uang, jadi pengen sekali-kali sumur yang datangi ente, biar sedikit ada keajaiban. Gak ada jawaban setelah itu. Dengan izin Allah, 2 bulan berikutnya Habib Abdullah Al-Kaf, kalau ini dengan ini ditumpuk boleh enggak? Nah itu kita satu dengan yang satunya diambil. Ini dengan ini ditumpuk boleh enggak? Jawab Habib yang dari Malang, boleh. Apa bedanya ini dengan ini? Oh, katanya begitu. Apa bedanya ini dengan ini? Ini kita diam nggak bisa ngomong. Kalau ini kita bisa ngomong dan kita bisa berjalan. Jadi nggak ada bedanya sama saja. Jadi bukan itu. Akhir pendek cerita, Habib Abdullah Al-Kaf Habib Abdullah Al-Kaf akhirnya dengan izin Allah dari Malang datang ke Tuban, muter-muter di Tuban, akhirnya alhamdulillah nyampe ke Senori. Setelah sampai ke Senori, alhamdulillah sowan sama Mbak Fadol, setelah sowan sama beliau, akhir ketemu. Memang yang dicari saya, ketemu dengan saya, dan beliau tinggal di kamar saya. Lumayan agak lama tinggal di Senori, 3 hari 3 malam. Dan setahu saya beliau di Senori 3 hari 3 malam, lah itu tidak tidur. Jadi di situ ngaji hadis. Saya yang baca Bukhari yang pegang kitabnya, beliau tidak pegang kitab. Giliran saya yang salah, itu beliau tahu. Padahal saya pegang kitab. Itu saya pegang kitab salah. Yang nggak pegang kitab malah ngerti itu kekurangan hadis yang saya baca. Nah, terus saya baca terus apa gitu. Akhir pendek cerita, singkat cerita, akhir cerita masalah bulan atau masalah tahun baru Masehi. Nah di tahun baru Masehi ini kata Habib Abdullah bin Abdul Qadir Balfaqih, pesannya, kalau tahun baru Hijriah, doa akhir tahun dibaca sehabis asar. Doa awal tahun dibaca sehabis maghrib. Itu tahun baru Hijriah. Nah, kalau di tahun baru Masehi, kata Habib Abdullah Balfaqih Malang, lah itu doa akhir tahun dengan doa awal tahun dibaca nanti jam 12 malam. Itu nanti dibacanya nanti jam 12 malam. Kira-kira sekarang jam berapa ini? Tuh, baru setengah 10. Baru setengah 10. Kira-kira gimana? Nah, jangan nanti kayak orang Kalimas tahun kemarin. Nah, orang Kalimas tahun kemarin, saya tanya, bapak-bapak, ibu-ibu, ini kita menjelang tahun baru, yuk kita baca sholawat saja. Pilih mana? Sallallahu ala Muhammad 10.000, paling sedikit 1.000, atau baca sholawat Nariyah saja 40. Kata masyarakat jawabnya pilih yang 1.000 apa pilih yang 40 kira-kira? Pasti pilihnya yang 40. Ya udah, nggak apa-apa, baca yang 40 saja. Jadi akhirnya saya baca sholawat Nariyah 40. Nah, 40 dengan lagu seperti iramanya baca sholawat Nariyah di pesantren. Jadi 40 lebih dari satu jam. Padahal kalau sholawat Muhammad 1.000 nggak bakalan nyampe satu jam. Akhirnya pas selesai sudah jam 12. Kata mak-mak,
Ustaz bodoh tok ae. Katanya Ustaz bodoh tok ae. Katanya Ustaznya bohong. Kok 80 kok suwe men. Katanya 40 kok lama banget. Padahal kalau yang 1000 kan. Jadi yang dapatnya karena 1000, jadi dirinya yang 40. Nah, jadi akhirnya 40. Nah, begitu selesai 40, nah itu baru selesai pas masuk jam 12 malam. Nah, ini karena kita lagi ceritanya juga adalah manakibnya Gus Durian. Nah, maka kita menggunakan versinya Gus Dur saja. Ya, versinya Gus Dur itu orangnya gampangan, enak, pasti tapi itu begitu. Nggak gampangan, enak tapi nggak pasti. Jadi Gus Durian itu, Gus Dur itu orangnya gampangan, enak dan pasti. Contoh sederhana, ini contoh sederhana. Gus Dur itu waktu muktamar di Solo, di Dodong Hujan, beliau itu mencalonkan diri sebagai Rois. Lawannya itu Kisahal Mahfud. Saya dipanggil sama Gus Dur dan ketemu sama beliau tanya. Yang nanya saya bukan Gus Dur, tapi Abah Inu Cirebon yang nanya saya. Gus, ini wakil Surya dari Gorontalo. Oh iya, si milih Surya itu Surya. Nah itu kata Gus Dur, yang milih Surya itu Surya. Baru saya ditanya, sampai mau pilih Gus Dur apa pilih Kisahal? Saya jawab, saya mau pilih Kisahal. Baru Abah ini tanya, Gus, kata Abah ini, oh itu ponakan saya malah memilihnya Kisahal. Gimana Gus? Ya orang apa? Menjadi orang pilihan yang udah nasi dipilih, sopo kono. Artinya enaknya Gus Dur itu. Lalu saya ditanya, kenapa sampai mau milih Kisahal? Saya jawab sederhana, kalau saya mau milih Kisahal, karena Kisahal ini guru saya langsung. Tapi kalau saya mau milih Gus Dur, saya belum pernah pesantren di Ciganjur. Nah, jadi saya pernah pesantren di Kajen. Kisahal guru saya. Kalau Gus Dur, nah itu kiai saya pernah ketemu di Jakarta. Nah, kata Gus Dur, apik loh, berarti sampai milih Kisahal itu. Tuh, itu Gus Dur enaknya begitu. Oh, ya. Nah, jadi artinya kapan ini dibacanya? Yolan, terserah sampai yang penting lewat jam 12. Gimana? Ya mau di sini ya boleh, di rumahmu juga boleh. Dibaca di sini ya boleh, di rumahmu juga boleh. Yang penting nanti dibaca jam 12. Kata Habib Abdullah Balfaqih Malang. Yang dibaca apa? Tuh kan begitu. Yang dibacanya apa? Yang dibacanya sangat pendek. Beda dengan tahun baru Hijriah, doanya agak panjang. Bayangin itu, baca kursinya saja kalau versi Lirboyo 360. Tuh, yang itu mana ada tahun baru Hijriah orang baca kursi sampai 360. Enggak ada itu. Nah, itu Lirboyo versinya kalau tahun baru Hijriah baca ayat kursi 360. Kata Habib Abdullah Balfaqih, nanti di jam 12 malam tuh usahakan kita bangun kalau sudah tidur. Kalau belum tidur ya nggak apa-apa, usahakan dibaca. Membacanya apa yang dibaca? Yang dibacanya sangat pendek sekali dan gampang sekali. Nah yang dibacanya itu hanya kalimat tauhid. Kata Habib Abdullah Balfaqih membaca La ilaha illallah. Berapa ratus? Berapa ribu? Loh, berapa ratus? Berapa ribu membacanya? Kata Habib Abdullah Balfaqih, cukup 3 kali saja. La ilaha illallah, baru yang terakhir Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali, itu berarti berapa itu jumlahnya? 4. Tuh ya, jumlahnya cuma 4. La ilaha illallah 3 kali, Muhammadur Rasulullah
1 kali. Barang siapa yang membaca itu 3 kali dan sholawat 1 kali, keterangan di situ kata Habib Abdullah Batoki, Allah bakal mengampuni dosa kita, dosa kecil tapi katanya Allah bakal mengampuni dosa kecil kita berapa? 1.000.000 macam dosa kecil kita diampuni oleh Allah. Dan derajat kita bakal diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Habib Abdullah Batoki. Nah, terus ditambah lagi kebetulan insya Allah tahun baru Masehinya itu jatuh pada hari Jumat. Besok kan hari Jumat. Hari Jumatnya bukan karena tahun baru lalu langsung loncat dari Sabtu kan enggak. Hari Jumat. Nah, di hari Jumat itu dikenal Sayyidul Ayyam. Dikenal gustinya, dikenal rajanya hari. Nah, mudah-mudahan hari pertamanya itu adalah keluar raja. Mudah-mudahan kita selamanya menjadi raja. Jangan setelah keluar raja malah yang keluar kuda. Nah, itu namanya catur. Nah, mudah-mudahan tidak usah ikut main percaturan. Nah, sehingga beliau ada pesan di tahun baru Hijriah ketemu hari Jumat, lah itu pesanannya kita katanya dipesan tidak boleh hidupnya sering euforia. Nah, dipesan jangan sering euforia. Nah, mudah-mudahan hari Jumat adalah hari yang sangat baik dan kita selamanya dijadikan oleh Allah menjadi orang yang baik karena kita masih menghadapi musim pandemi Corona dan mudah-mudahan di 2021 ini mudah-mudahan sebelum Ramadan Corona sudah lepas di daerah kita, di bumi pertiwi kita. Supaya apa? Supaya di daerah kita tidak rebutan lagi pintu masjidnya dengan yang lain. Dan terawih maksudnya itu ya. Jadi biar terawihnya bisa jalan kan. Nanti terawihnya supaya terawihnya enak. Nah, kita orang NU ikut madhabnya Mbak. Itu madhabnya apa? Kidalang Intus. Tuh, ya. Jadi kalau masalah terawih itu ikut madhabnya Intus. Jadi orang Muhammadiyah dan orang NU itu kata Intus, Muhammadiyah itu lahirnya lebih duluan, NU itu belakangan. Jadi dia saudara tua kita. Kalau dia terawih 11 rakaat ya nggak apa-apa, yang namanya orang tua capek. Ya namanya orang tua nggak apa-apa, barangkali udah tetap capek. Nah, sehingga orang NU punya istilah, yaitu zaman sekarang ada diskon. Nah, jadi saya tetap jadi ada diskon. Nah, itu bahasa orang sekarang saja itu diskon ya. Nah, mudah-mudahan nanti dengan sebab itu coronanya selesai, coronanya berakhir, mudah-mudahan kita di tahun 2021 ini bisa menjalankan seluruh aktivitas dengan lancar dan usaha kita dikasih oleh Allah dengan mudah, rizkinya yang banyak, yang berkah. Jangan minta rizki halal tok sedikit ya nggak apa-apa. Jangan minta rizki yang halal yang banyak dan berkah. Nah, insya Allah itu saja. Terima kasih gambaran dari saya. Titip itu jangan lupa tuh, jangan lupa nanti malam. Kalau masih jam 12 di sini ya tinggal nanti bareng-bareng baca di sini kan. Kalau udah pulang nanti di rumah kita baca apa itu? Nah, kebetulan saya punya teman muridnya Habib Abdullah Batoki, Kiai Ahmad Giren. Kalau Pak Mukmin kalau tahu Giren Tegal. Kiai Ahmad Giren teman saya nanya sama beliau, jam 10 nanggung banget gue bisa ngantuk. Kalau kebetulan tidur bermimpi, dalam mimpi itu cukup atau belum? Nah itu katanya, ya dia kan lagi nanggung-nanggungnya kan ini masih masih di sini kan, pulang sampai di rumah tiduran mimpi kan gitu. Nah, habisnya, oh nggak boleh itu kata habisnya nggak boleh.
Jadi tetap usahakan kalau boleh itu usahakan jam 12 itu baca la ilaha illallah 3 kali baru Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya agak lengkap ceritanya karena tadi ada Habib Abdullah Alkam. Nah, kata Habib Abdullah Alkam tuh namanya tafsir kan boleh. Tuh namanya 3 kali itu kalau boleh baca kalimat thayyibah itu la ilaha illallah, jangan tahan nafas 3 kali itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tahan nafas. Tapi itu kata kita yang lain, kalau Habib Abdullah Balfaqinya tidak menganjurkan tahan nafasnya kan begitu. Tuh ya, enggak ada tuh, maka enak-enakan saja ikut nanti kayak durian kan gitu. Enaknya kita semua nanti di mana kan? Ketemu enaknya tuh di mana? Ketemu enaknya ya udah la ilaha illallah. Nah itu 3 kali. Kalau ikut versinya Ki Khalil Madura Bakara malah lebih enak lagi. La ilaha illallah yang pertama minta tetap iman Islam. La ilaha illallah yang kedua minta sandang pangan, sugi duit, sugi beras. Loh, katanya begitu. La ilaha illallah minta selamat dunia akhirat. Itu versinya Ki Khalil Bakara. Nah, itu versinya oke itu, versinya banyak. Loh, yang jelas harus membaca kalimat thayyibah 3 kali dengan sholawat 1 kali. Menghadapi apa? Tahun baru Masehi. Tuh menghadapi tahun baru Masehi. Yang terakhir, saya ceritain catatan yang ke sini. Karena yang ini udah pada punya keluarga semua kan. Oh ya, saya ceritanya yang punya keluarga. Kalau boleh di tahun baru itu jangan hubungan suami istri. Takut kalau jadi anaknya kembar tadi. Itu ada keterangan di kitab apa itu? Itu ada keterangan kita bilang. Itu di tahun baru, di malam Idul Fitri, nah itu anaknya kembar atau anaknya nanti ada jadinya tambah. Tuh, kadang jadinya 6 gitu. Dulu di sini ada murid jadinya 6. Begitu bapaknya ke sini saya tanya, anaknya bisa, anak saya jadinya 6. Oh dulu dibikinnya malam Id ya? Iya kali itu. Anaknya jadinya. Jadi di malam Id atau di malam tahun baru itu katanya kalau boleh hubungan badan itu takut yaitu kembar atau jadinya nanti tambah. Tuh, ada yang jadinya tambah kan? Yo kayak anak saya. Tuh. Insya Allah itu saja. Insya Allah itu saja. Terima kasih. Jadi jangan lupa itu kalimat thayyibah. Ala dunia musallim al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina karimina dukhina maulana Muhammad sallallahu ta'ala wa sadati rasulillah ya Muhammad hamdan syakirin hamdan alamin hamdan yuafi na'amuhu wa yukafi mazidah ya Rabbana wa laka hamdu laka syukur kama yanbaghi li jalalika wa li'azimi sultanika al-'azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ij'alna li alaika zakirin wa li ni'matika syakirin wa li yawmi liqa'ika madhkurin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi habibika al-Mustafa wa rasulika al-Murtada. Tahhir qulubana washfi mardana warham mautana warham mautana warham mautana
اللهم إنا نتوسل إليك بحبيبك ومصطفى ورسولك ومرتضى سلمنا 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 وسلم أحبابنا وسلم أموالنا وسلم اللهم إنا نتوسل إليك يا الله صلى الله عليه وسلم واجعلنا من أمتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ولا تجعلنا في سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة اللهم إنا نسألك العلوم في بعمل جديد وعمل جديد وارزقنا يا الله وارزقنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والبركة علينا اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والبركة اللهم لا تدع لنا ذنبا ولا حاجة اللهم لا تدع فيها ذنبا إلا غفرته ولا حاجة من حوائج الدنيا برحمتك يا رحمن اللهم إنا نسألك ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن تدخلوا بنا في الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih. Mudah-mudahan bacaan sholawat kita dan amal kita, ibadah kita mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.